orang kreatif itu kan matanya estetika, Mhm. keindahan, bagus, keren, Iya. tren atau tidak tren gitu. Tapi kalau mata produser, mata investor itu yang ngelihat cuan. Iya, bisnis. Nah tuh tadi bener ya. Jadi coba Aircraft, bekerja sama dengan Mas Didit gitu ya biar ekonomi Iya, makin seru tuh. oh kayaknya asik nih kita tunggu Betul, nih kalau misalkan setuju memang lah saya juga. usulannya Saya dilakukan. masih dukung lah kalau itu bener. Keren tuh, bagus tuh. Wah keren banget. Nah Kang, kita dari kemarin udah ngebahas soal political branding, terus personal branding, dan komunikasi. Nah sekarang pengen ngebahas kreatif-kreatif nih Iyalah Kang. kreatif lah, jangan politik terus Mhm. atuh. Nah Kang, kita ini kan Hmm, Kementerian, Ekonomi Kreatif, Aircraft nih lagi gencar-gencarnya nih Kang. Banyak iya, strategi nih Kang. iya, iya, iya. Tapi Kang, kok kelihatannya Wamen sama menterinya kayak nggak sinkron ya? Apa mau saling loh kok politik Waduh, lagi? Nah ini gimana nih Kang lihat ekonomi kreatif kita yang digawangi oleh Pak Tengku Rifki baru Arasya deh. sebagai menteri dan juga Bu Iren sebagai Wamen. Kelihatannya mana sih Kang yang paling menonjol gitu Kang di antara Waduh. keduanya nih Kang? Boleh dijawab monggo Kang. Iya, eee, Kemenekraf ya? Iya juga ya, Heeh. kok lebih kalau saya sih iya ya, saya lebih sering lihat wamennya ya, Tuh Ibu Kang. Airin ya, nggak mau nebak-nebak atur malah, salah. Kalau gue sih ngeliatnya gini ya, Mhm. Kemenekraf ini yang di banyak orang termasuk teman-teman gua Mhm. yang berkecimpung dan bekerja berprofesi di kreatif itu, mereka itu lebih melihat Kemenekraf ini, menarik dan seru dan semarak karena apa coba? Karena sudah banyak melibatkan IP lokal. Oke. Itu pertama Mhm. dengan Tai Lalat ya, dengan Mhm, iya Garuda iya iya. Indonesia, Bener. terus ada banyak loh itu, Mhm. ada Desa Timun, ada banyak sekali lah IP lokal itu dikawinkan ya tanda kutip dengan BUMN, dengan Mhm. perusahaan-perusahaan lokal dan itu tuh emang kelihatan jadinya di mana-mana Mhm. dan ada di mana-mana. Kemudian nah ini yang lebih sering muncul emang bertemu dengan para, si pemilik IP-nya itu ya si Ibu Airin sih ya. Mmm. Kenapa ya? Tapi saya sempat berpikir begini Mhm. ya, Pak Tengku ini bukannya tidak tidak concern atau tidak aware sama aircraft, Mhm. karena gini, ini kalau kalau saya mau ini ya, mau apa nyebutnya, eee, ngeles. Nah, Boleh nggak ngeles. apa-apa, tapi Heeh. ngelesnya ngeles masuk akal deh, Heeh. Pakai data nih. pakai data, Heeh. betul. Jadi gini, Trias, di dalam kreatif itu sebetulnya banyak terjebak orang kreatif itu merasa karyanya bisa dijual lah, Mhm. banyak yang suka lah gitu. Mhm. Ah, ini kreatif. Yang orang lupa adalah ketika kita ngomong ekonomi kreatif, Mhm. itu nggak bisa orang kreatif itu sendirian tuh nggak bisa. Mhm. Jadi dia harus punya teman, mitra, kolega yang bisa melihat dari sisi yang jangan terlalu kreatif. Iya. Nah, ini orang orang kreatif yang sering lupa. Mhm. Musisi jago bikin lagu, tapi Mhm. musisi yang lagunya laris dan bisa dijual itu pasti punya produser yang jago dagang kira-kira gitu. Mhm. Film juga begitu. Jadi, yang bisa melihat mata peluang itu tuh tidak hanya dari kalau kalau orang kreatif itu kan matanya estetika, Mhm. keindahan, bagus, keren, Iya. tren atau tidak tren gitu. Tapi kalau mata produser, mata investor itu yang ngelihat cuan, Iya, bisnis. bisnis, Mhm. ngukur, jangan inilah, sederhana, jangan bulan ini, bulan depan aja. Mhm. Buat orang kreatif kenapa nggak sekarang sih gitu. Mhm mhm. Kita nggak ngelihat apa yang dia bisa lihat gitu. Nah, balik lagi, saya berharap, saya nggak tahu sih sebenarnya, tapi dynamic duo pasangan Pak Tengku dengan Ibu Airin ini tuh Mhm. saya berpikirnya seperti itu. Mhm. Jadi ini positive thinking saya Ya, gitu. heeh heeh. Bahwa Pak Tengku itu buat saya itu sosoknya sosok yang kok nggak kelihatan kreatif sih? Memang enggak. Mhm mhm mhm. Ini kalau dalam dalam dunia dunia startup itu ada istilah, eee, orang kreatifnya itu hipster, Mhm. ini mah hustler-nya gitu. Jadi Mmm. yang bagian urusan-urusan duit gitu. Iya. Peluang bisnis, nego-nego, Iya.
orang kreatif disuruh nego mah belepetan, kacau Mhm. gitu. Ini berapa harganya? Ya berapa ya? Ya seikhlasnya, aduh udahlah berantakan. Itu sering terjadi. Tapi apakah, ini soalnya nih kayak fenomena ini muncul nggak cuman ada di Aircraft doang nih, Kang. Di Dikti juga kita ngelihat kayak Oh, Bu Stella lebih bersinar gitu ya sebelumnya nih, aduh. dibanding menterinya gitu, Kang. Apakah ini fenomena yang menunjukkan bahwa memang, secara, ekonomi, secara komunikasi, atau secara branding mungkin apa lebih baik perempuan gitu, Kang? Saya mungkin ada Aduh, kesempatan nih. ini bukan tepi jurang, tepi jurong di Malaysia gitu ya. Eh, iya lagi ya. Iya kan, Kang? Karena aduh, Ibu Stella ya. Mhm, Hmm. Entar dulu tapi gini. mhm, Ini kita harus cek ya. mhm, Kalau seingat saya ini, kalau pegangan ingatan saya kan bisa nggak valid ya. Tapi mhm, seingat saya nanti dicek di data lah, mhm, di statistiknya. Seingat saya itu Ibu Stella itu dulu seperti tiba-tiba sunset mhm, itu ketika Pak Menterinya bukan yang sekarang. mhm, Sekarang kan Pak Brian ya namanya, mmm, Mendikti itu. Nah, kalau dulu memang Ibu Stella ini karena apa ya, masih yang excited gitu loh. mhm, mhm, Baru dari luar negeri, masuk, dipanggil langsung oleh Pak Prabowo, tiba-tiba ikonik dengan kacamatanya, mhm, terus dia dari apa, Cindo gitu ya. mhm, Jadi kayak buat orang tuh kayak, wah mhm, gokil nih, keren nih. mmm, Tapi kan ada Ibu Vero, enggak, Ibu Vero mah udah zamannya Ahok udah, jadi mhm, sekarang mhm, beda lagi. Nah, itu tuh memang memang jadi daya tarik. mhm, Dan bersamaan lagi ada Ibu Airin, wah beda lagi. mhm, Jadi si 3 orang ini kan kelihatan CS banget ya. mhm, Ya karena memang menarik gitu loh. Dan Pak Prabowo kelihatannya memang mampu tuh kayak memasang ini kan jadi menarik lah. mhm, Bagaimanapun Dikti itu memang tempatnya anak muda kan ya. mhm, Eee, Kalau dari segi sosok akademisinya mungkin Pak Brian oke lah dia mhm, sosok pinter ya. Tapi kalau Ibu Stella kan lebih kayak versi versi pendidikan tinggi tapi yang di luar kampus kira-kira iya, gitu. Youth Town Hall, cocok tuh kayaknya tuh duduk mhm, ngobrol apa. Jadi tidak melulu tentang pelajaran atau mata kuliah. mmm, Nah itu jadi beda memang. mhm, Apalagi, Ibu Stella ini memang saat itu ya media darling ya kalau saya mhm, lihat. Tapi sama menterinya mungkin yang zaman kemarin, mhm, harus direm-rem nih, "Lu kayaknya terlalu ini nih, oh, terlalu shining nih," gitu. iya, 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 Tapi ketika menterinya diganti, mungkin udah nggak direm, cuman Ibu Stella aja masih tetap mungkin ya, mhm, belum naik-naik. Karena dulu iya bener tuh saya ingat banget, karena kan kalau nggak salah Pak Menteri yang dulu itu kan memang ini, agak unik lah. Sampai PNS-nya iya ribut, demo, demo, ada yang bilang karena ada melibatkan istrinya, yang iya, gitu-gitulah. Jadi, wah ini wamennya juga nggak boleh kayak begini nih, ya mhm. mungkin ya begitu kali ya. Menarik nih, Kang, kalau misalkan kita ngelihat tadi kita mau bahas kan, ekonomi kreatif ya, Kang, ya. Mhm, Nah, kan kita tahu nih generasi sekarang pengguna media sosial terbesar itu mhm kan mhm, Gen iya, Z ini. Gen Z, Nah, untuk menarik, ekonomi kreatif ke Indonesia yang jauh lebih baik, kita ngelihat juga nih si Bu Airin cewek muda menarik, Bu betul, Stella cewek muda menarik. iya, Apakah memang, saat ini yang dibutuhkan para publik lah atau, mmm, generasi-generasi yang sekarang ini apakah sosok-sosok yang lebih terlihat muda, mhm, keren, kayak Pak Purbaya gitu ya yang mhm koboi atau mhm, seperti apa sih, Kang? iya, eee, wah berarti lu ngeliat ke sana juga ya. Jadi gini loh, bagus, eee, era sekarang itu suka tidak suka memang adalah eranya anak muda. Mhm, Era anak muda di mana anak muda ini di luar yang belum kerja ya, mhm, itu memang mereka sedang berhadapan dengan suatu perubahan sejarah. mhm, Jadi bayangkan ini kayak
Amerika pasca Perang Dunia Kedua. Oke. Wah, ini Jauh ya? kamu Oke. kamu nggak mudeng ya. Misalnya gini, Jauh. jadi gini, waktu Amerika itu pasca Perang Dunia Kedua, Mhm. kalau kamu pernah lihat gak ya ada foto seorang tentara ciuman di New York. Mhm. Jadi tentara lagi disambut gitu loh. Mhm. Itu tuh bener-bener kayak perayaan sebuah kemenangan, sekaligus perayaan akan datang sebuah perubahan Mhm. era baru bagi Amerika. Oke. Dan di situ anak mudanya itu kayak terasa sekali lagi take off. Oke. Misalnya tiba-tiba kayak dunia fashion mendadak maju. Mhm. Dunia kreatifnya dari mulai musik, Mhm. film apa, itu tiba-tiba Hollywood apa semua. Jadi kayaknya semua tuh gampang bersinar, gampang usaha, gampang cuan, gampang kaya. Mhm. Semuanya. Mhm. Kalau di saat itu kamu nggak ngapa-ngapain, kamu pasti jadi loser lah kira-kira gitu. Oke. Dan di era itu bener tuh teknologi jadi maju apa semua. Nah, anak sekarang itu Mhm. tuh kita lagi seperti itu. Oh. Dengan adanya teknologi, dengan adanya AI, jadi Mhm. semua. Pertanyaannya di saat kebaharuan ini ada, anak muda itu butuh patron, Mhm. butuh sosok yang gue mesti lihat siapa. Mhm. Akhirnya muncul tuh dalam banyak panggung ada Pak Gita Wirjawan. Mhm. Karena itu kan patron, sosok. Wah ini nih anak muda seneng yang pintar. Bagus Mulyadi, Mhm. Mbak Najwa, itu kan Mhm. kayak sosok-sosok yang seperti itu. Di saat yang lain memang ada juga tuh yang menjadi patron anak muda tapi yang aktivis. Iya. Banyak juga kan. Iya. Kuncinya apa? Ya, serang pemerintah aja pokoknya. Mhm. Mau pemerintah bener gak bener pokoknya serang aja. Mhm. Pasti lu jadi hits lah kira-kira Mhm. gitu. Nah di saat seperti itu ada yang memang melihat bahwa government is government. Mhm. Menteri, ya menteri mah ya gitu lagi. Enggak deh ini mah beda. Mhm. Gitu. Ibu Stella itu muncul beda lah. Mhm. Dandannya keren, sosoknya asik, tidak seperti menteri gitu ya. Mhm. Kacamatanya apalagi jadi ikon. Akhirnya orang suka. Wah keren. Apalagi kalau diperhatikan, Ibu Stella itu memang ngomongnya tidak banyak politik karena dia bukan background politik. Mhm. Jadi dia tidak mengandalkan angin politik. Mhm. Ibu Airin Umar sama. Backgroundnya kan emang di game gitu loh. Jadi Iya. dia ngerti kreatif. Muncul dengan dandannya pakai kaos gitu, Mhm. kayaknya ringan-ringan aja kayak gitu. Dulu kita punya Ibu Susi, hari ini jadi biasa yang kayak Ibu Susi. Mhm. Sekarang lebih unik lagi. Mhm. Jadi mau ngomong apapun kreatif, apalagi game ke Ibu Mhm. Airin, dia mah ngelotok udah pasti gitu. Iya. Dan itu sangat jadi patron buat anak muda. Wah ini keren. Mhm. Tapi kan dia menteri. Oh tapi ternyata menteri nggak perlu kaku ya, Mhm. nggak perlu. Nah di Mhm. situ. Kang, Wamen Kang, bukan menteri Kang. Eh Tuh kan Akang taunya itu. kalau menteri siapa yang Waduh. menteri yang casual siapa ya? Ada nggak ya? Sebenarnya kalau dari gaya ya sebenarnya Pak Purbaya gayanya Oh asik iya. banget kan. Oh iya. Heeh, cuma kita sering banget nih ngomongin Pak Purbaya lagi. Nah tapi tadi itu apa? Karena kadung kepleset ngomong menteri. Jadi kalau untuk di menteri, Heeh. Pak Purbaya sama. Mhm. Dia bukan orang politik. Mhm. Dia mah pekerja aja. Iya. Tapi di perbankan, di perekonomian, akhirnya dia muncul sosoknya nyelenehnya bukan gaya formal Iya. para pejabat gitu loh. Mhm. Makanya jadi terlihat jadi terlihat kayak wah unik nih gitu. Iya, iya. Apalagi dia serang menyerang menteri dan wamen yang lain gitu. Iya, Jadi heeh. makin terasa itu. Nah Mhm. tapi balik lagi buat anak muda hal-hal seperti itu memang menarik. Mhm. Walaupun sebetulnya menteri dan wamen wakil menteri muda tuh banyak di kita. Iya. Dan menurut saya asik-asik. Mhm. Kayak Bu Mutia Hafid misalnya. Iya. Itu menurut saya walaupun dia katakanlah punya background partai politik, Mhm. tapi pengalaman dia di yang non partai politik juga banyak lah. Dari mulai dia di media, ternyata backgroundnya engineering, apalagi sekarang digital. Dia sangat into digital. Mhm. Bahkan yang menurut saya barang baru itu adalah bahwa ternyata ada fenomena platform ini sedang dianggap ancaman buat anak-anak kecil. Roblox. Bukan yang apa daftar medsos, Oh, oke. pembatasan usia. Oh, pembatasan usia. Nah itu kan jadi isu dunia. Mhm. Ibu Mutia kelihatannya memang karena dia punya anak juga masih seorang Iya. ibu, jadi dia di sana, jadi dia paham gitu loh. Mhm. Nah itu banyak sebetulnya kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah tinggal gayanya
mungkin yang paling paling terlihat casual si 2 itu, Iya. kelihatannya gitu. Kalau Pak Purbaya juga kan nggak pernah kita ngeliat dia sesantai dia kaosan. Iya. Kalau Ibu Airin dengan Ibu Stella mah rasanya sering ya, saya lihat Mhm. sih itu. Ya artinya menarik banget kalau di ekonomi berarti kan kita ngelihat audiensnya siapa nih, publiknya kebanyakan Gen Z. Artinya melihat sosok mereka, ih menarik banget, anak Mmm, muda, jadi pejabat negara, keren pula, pinter pula. ah, Nah, menariknya lagi nih Kang, sebenarnya kan Indonesia ini banyak banget nih yang bisa dikulik buat jadi ekonomi kreatif. ya, Bahkan yang kalau menurut aku menarik adalah Nona, grup musik Nona yang mmm, kita ya. kayak bikin, eee, K-pop-nya Indonesia nih. Nah, kalau Kang Putu sendiri nih ngelihatnya, sebenarnya apa nih yang sebenarnya Indonesia bisa majuin di segi ekonomi kreatifnya nih, Kang? Waduh, jadi istilah ekonomi kreatif Mmm, sebenarnya itu sudah solasir ya oke. sebetulnya. Mhm, Kalau saya mau mengkritik, emang gue siapa gitu, mengkritik pemerintah lebih ininya adalah, Kementerian Ekraf, mhm, isu ekonomi kreatif itu kalau di luar sana, mhm, di UNESCO, mhm. itu tuh sudah nyebutnya tuh CCE, jadi Cultural Creative Economy. Mmm, Kenapa? Karena ekonomi kreatif itu ternyata suka tidak suka memang, pondasinya tuh adalah budaya. yes. Perkara budaya itu budaya asli atau budaya kontemporer seperti K-pop. K-pop kan Mhm, kontemporer ya, iya. J-pop kontemporer. Jadi budaya yang dibikin, dirancang sedemikian rupa sampai jadi kebudayaan baru kira-kira Heeh gitu. heeh. Tapi kalau untuk bangsa-bangsa yang punya root budaya kuat, wah itu luar biasa pasti. Mhm, Jepang itu punya root budaya kayak samurai, bushido, tiba-tiba kontemporer jadi robot, mhm, jadi anime. mhm, Itu kan sebenarnya budaya samurai semua gitu ya. mhm. Dengan Gundamnya Gundam, itu. iya betul Mhm, betul. Nah, sama di Amerika juga begitu, koboi, mhm. eee, kan Indonesia, waduh ada berapa Banyak ratus suku itu banyak mau banget, bener. iya, dan itu adalah potensi untuk jadi ekonomi kreatif, Mhm, basis kontemporer ya, mhm, itu bisa ke sana. Nah, Nona, mhm, Tabola Bale, mhm. apa semua, dulu mana ada kita gitu-gituan. Iya. Bahkan dulu kalau diinget-inget ya, TV-TV mana ada sih berani masang lagu-lagu daerah. Mhm, Tapi sejak digital, media sosial, itu begitu muncul, diterima-diterima aja tuh. mhm. Kan Viral-viral aja tuh. viral-viral aja dan orang Mhm, emang tahu artinya apa, nggak penting tahu tahu nggak tahu, pokoknya mhm. ini enak didengar. Iya. Dan itu menurut saya, jadi peluang besar kalau aja ekonomi kreatif itu melihat ke sana Mhm, dan sadar dengan CCE tadi, Cultural Creative Economy. mhm, Dengan begitu, berasa tuh nanti di tiap daerah itu akan punya ladang-ladang sumur-sumur ide baru, yaitu dari budayanya sendiri, mhm, budaya lokal itu. Makanya kalau di gerakan kultural kreatif ekonomi itu jargonnya ada 3, mhm, lokal konten, lokal hero, lokal pride. mhm, Jadi kontennya ya lokal, mhm, lagu-lagu daerah tadi ya, tari-tarian lah apa semua. Siapa? Lokal hero, mhm, orang lokal lah. mmm, Kenapa? Lokal pride. mhm. Jakarta ya Jakarta, kami mah kami. Wah gitu. Wah, wow, lokal pride ya, Kang, ya. Iya, Ya nah kayak 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 di Jepang kita, eee, udah kenal banget sama yang namanya hero-nya Ultraman ya, mmm, jagoannya Ultraman. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya banyak banget kan, Kang, banyak lah. Gatot Kaca. Iya, Cuma kenapa nih, Kang, kalau Kang Motul melihat ini, apakah ini karena kurangnya kita informasi mengenai, oh ekonomi kreatif tuh majuin budaya atau seperti apa nih, Kang? Atau mungkin harus ada kerjasama antara ekonomi kreatif Ekraf ini dengan Kementerian Kebudayaan gitu, mmm, dengan supaya ekonomi kreatifnya ini maju gitu, Kang? kalau dibilang nggak keangkat sih nggak juga ya, Mhm, karena kalau kita ke daerah, mhm, misalkan tadi kamu cerita Gatot Kaca gitu ya, mhm. wayang lah, Wayang. "Wah wayang ini ya nggak keangkat nih, nggak viral." Ya kata kita, Mhm, sok main ke Solo, ke Jogja, mhm. ada pagelaran wayang penuh sampai pagi, yang nonton Wow. anak kecil nonton. Mhm, Wah tapi kan, apa,
eee, anak-anak sekarang harus diajarkan. Kamu ke Bantul kemana itu sekolah-sekolah SD, anak-anak kecil pada wayangan semua, lancar-lancar, jago-jago kok. Mhm. Jadi banyak orang yang merasa kayak, "Wah kita nih kurang pelestarian, entar dulu kamu udah ke daerah belum sih?" Gitu. Mhm mhm. Di daerah tuh masih hidup yang begitu, Mhm. wayang kulit, wayang golek, Mhm. tari-tarian. Wah dulu kayaknya zaman belum ada jilbab orang banyak nari, enggak ah, ke daerah juga kerudungan-kerudungan nari mah nari, nggak ada urusan gitu. Mmm, mhm. Jadi di kita itu sebenarnya ada, Mhm. eee, perkara itu nanti mau dijadikan ekonomi kreatif atau tidak, menurut saya itu gini, Mhm. balik lagi ya, di dalam kebudayaan itu sebenarnya ada yang namanya ini undang-undang loh, Mhm. pemajuan kebudayaan. Mhm. Jadi advancement in culture. Mhm. Maksudnya apa? Kebudayaan itu tuh harus dimajukan, jangan cuma jadi kayak barang pajangan doang gitu loh. Mhm. Mau jadi apa? Ketika kebudayaan atau seni budaya dipakai apa adanya, aslinya, itu maka jadinya pelestarian. Mhm. Bikin sanggar tari, Mhm. ya asli, Iya. pakaiannya asli semuanya, gamelan, musiknya asli, cara makan, alat makan, apa semua asli, itu Mmm. preservasi lah, Iya. heritaging. Tapi untuk anak muda mau dimodifikasi nih, wayang cepot dari Jawa Barat Mhm. dibikin jadi karakter 3D. Mhm. Nah ini pemajuan tapi kontemporer nyebutnya. Mhm. Kalau kontemporer jangan ditabrakkan dengan yang tradisi atau yang klasik. Kenapa? Nanti dianggapnya ngelanggar pakem. Oh. Oh cepot tuh nggak boleh pakai helm, cepot nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau yang klasik. Mhm. Jadi jatuhnya ke etika budaya ya, Kang, ya? Mhm. Itu ya jangan. Tapi Mhm. kalau mau dibikin lebih modern, jatuhnya kontemporer. Mendingan Mhm. diubah sekalian. Kalau bisa namanya juga nggak usah cepot, tapi Mmm. terinspirasi dari cepot itu boleh. Mhm. Fashion batik. Batik mah sekarang udah fashion. Mhm. Padahal aslinya batik itu, waduh, ada pakem, ada norma, ini nggak boleh dipakai ke keraton, Iya ini nggak iya. boleh dipakai buat orang hamil. Mhm. Kalau ngikutin yang versi klasiknya, tradisinya itu banyak aturan. Iya. Tapi ketika jadi kontemporer, fashion, catwalk, apa, ya boleh aja. Mhm. Nah itu dua-duanya harus maju. Oke. Nah pertanyaannya bagi-bagi tugas dengan antara Kementerian Kebudayaan dan Ekraf, ya silakan aja dipikirin kira-kira gitu. Mhm. Tapi hari ini tuh begitu, Mhm. bahwa kalau ngelihat ke UNESCO itu ngomongnya itu udah cultural kreatif ekonomi. Jadi ini Mhm. memang saling menguatkan. Mhm. Bahwa tiba-tiba Kementerian Kebudayaan merasa bahwa ini adalah bagian dari ya silakan aja. Mhm. Tapi pertanyaannya, ini urusan untuk melestarikan yang klasiknya jalan atau tidak? Mhm. Sebelum kita ngomong yang ke ekonomi nih gitu, yang Iya. kontemporer. Tapi kalau untuk Kementerian Ekraf, ya sama. Kamu menghasilkan uang dari ini, kamu bisa menghidupkan orang yang melakukan ini nggak? Nah ini kan kalau dapat semuanya jadi bagus, Mmm. gitu sih. Jadi tumpang tindih sih sebenarnya nggak terlalu, Mmm. tapi selama tahu perannya apa gitu. Mmm. Jangan sampai nanti kalau ada yang muncul baru rame, itu kan kayak gitu. Iya. Tapi kalau Kang Motul ngelihat nih pemerintahan sekarang nih yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, menonjolkan ekonomi kreatif kita nggak sih? Kalau misalkan kita lihat kemarin juga sempet ada ini kebudayaan sih lebih tepatnya, Hmm. kita sempet dibalikin tuh barang-barang Oh kita repatriasi. heeh, dari Belanda. Hmm. Nah, kalau melihat ini kan sebenarnya Pak Prabowo benar-benar concern sama budaya kita gitu ya, Kang, Hmm. ya. Tapi kalau lihat dari pemerintahan sekarang, apakah sudah, mulai nih munculin, wah ini ekonomi kreatif Indonesia udah mulai maju nih sekarang gitu, Kang? Jujur boleh ya? Boleh dong, harus. Kalau menurut saya, Pak Prabowo sebagai presiden tidak terlalu ke sana. Mhm. Tapi didelegasikan ke anaknya, Mhm. Oh, iya Mas iya iya, Didit. Mas Didit. Jadi kalau saya ngelihat Pak Prabowo juga nggak mau ini ya, nggak mau kayak merasa tahu semuanya mungkin ya. Mhm. Balik lagi dia gimana pun juga komandan lapangan gitu. Mhm. Bahwa dia kalau budaya mah pasti budaya Jawa mah dia paham ya. Mhm. Budaya Jawa, budaya pokoknya Indonesia Nusantara dia mah tahu lah. Mhm. Tapi bukan konteksnya bukan ekonomi kreatif kira-kira Iya. gitu ya. Mmm. Preservasi dia iya itu. Mhm. Tapi kalau Mas Didit itu menurut saya sih ya itu CCE tadi UNESCO lah.
Jadi, Mmm. eee, saya sih belum kenal dengan Mas Didit ya, tapi Mhm. saya tahu aja gitu. Saya sering ngelihat dia, apa, kiprahnya dari sebelum Pak Prabowo menang ya, Mhm. sudah di dunia fashion. Mhm. Fashion-nya juga fashion dia berkelas lah Udah ya, kelas internasional. waduh udah Mhm. beda lah. Mmm. Ketika jadi anak presiden mulai terasa Mhm. istana itu artsy lah, jadi Iya. heeh, jadi taste-nya jadi beda gitu Iya, loh, jadi maksud lebih hidup dan menarik gitu, Kang. iya, dari Mmm. mulai pelantikan dulu Mhm. atau acara apa, acara ini, udah lihat ini, wah ini ditata nih, wah ini ditata nih. Jadinya berkelas dalam Mhm. artian Mas Didit itu kalau saya lihat, dia selain punya taste fashion-nya itu, tapi dia kental dengan ke daerah apa, ke kultur Indonesia. Mhm. Untuk visual kelihatannya Mas Didit. Mmm. Dia pameran, ada pameran lukisan datang, Mmm. bikin apa, eee, Osaka, World Mmm. Expo, Iya 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 terus iya. yang pakaian olahraga kontingen, Iya iya iya. emang beda ya, maksudnya saya bilang, "Aduh ini mah jadi saya mikir gini, ini mah saya sempat berpikir ya, kalau aja Mas Didit itu diberi jabatan Mhm. kayak apa nyebutnya ya, jadi, eee, kepala kepala apa, cenderamata Mmm. istana. Oke. Jadi bayangan bayangan saya nih, Heeh. di istana itu semua isinya dari mulai cangkirnya, taplaknya, semua itu curated by Mas Didit. Wow. Sendok-sendoknya, Mmm. tapi ya ada dari UKM, pengrajin, pelukis, Mmm. seniman, semua gitu loh. Mmm. Semua. Nanti, ketika mau ngasih cenderamata ke kepala negara dunia, itu punya cerita. Mhm. Kalau dulu kan keris lagi keris lagi keris lagi keris lagi. Iya 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 Nah iya. ini tuh enggak, ini adalah cangkir yang dibuat oleh dari begini pleret ada bukunya, ada apa, jadi kayak berkelas gitu loh. Iya iya. Oh itu keren itu menurut saya. Dan artinya akan jauh lebih mudah karena anak presiden yang menyampaikannya dan ekonomi kreatif kita Dan jadinya dia makin ngerti dikenal ya, Kang, ya? dan dia ngerti. Iya. Beda kalau nggak ngerti ya, cuma Iya, nggak akan, heeh. bukan cuman ngerti, saya gue merasa Mas Didit itu matanya beda aja. Iya iya iya. Dia bisa ngeliat kayak, "Ih kok kepikir sih lu baju merah putih doang malah kok jadi bagus ya?" Gitu. Mhm mhm. Model apa, denim itu ya beda aja. Mhm. Terus yang bikin enggak pokoknya cukup dengan tanaman-tanaman doang gitu loh. Mhm. Kalau zaman Jokowi, yang terlihat oleh gue ya, Mhm. itu semua tuh ekstravaganza, Mmm. megah apa coba. Tapi seperti apa? Set TV. Eee, betul itu. Karena kan tidak jauh-jauh dari Bapak Wisnu Tama ya. Betul. Apa, ya iya gitu. Heeh heeh. Artinya memang betul. Heeh. Wah SEA Games megah megah, heboh Mmm. heboh. Tapi bentar bentar bentar, kok ini kayak acara di TV anu ya? Lah ya Mhm. iya gitu. Iya iya. Nah, Mas Didit mengubah itu seperti bukan kita ke set TV, Mhm. tapi ke galeri, ke itu, Iya. expo, Mhm. apa istilahnya kalau expo tuh, apa Pameran. apa yang Eee, ini wilayah Indonesia doang, wah apa ya, Kang? pavilion. Pavilion, oke. Nah, Mmm. kayak gitu. Jadi kita kayak ngeliat itu, masuk sini kayak ngeliat ke galeri, Mhm. masuk sini kayak Oh ke iya. apa, museum, Mmm. dan itu Mas Didit matanya kayaknya emang di sana gitu. Mmm. Jadi tipis-tipis, berkelas lah saya nyebutnya gitu. Ya kembali lagi, Mas Oh Didit iya, anak muda. nah, Berarti artinya untuk memajukan betul, ekonomi kreatif Indonesia dibutuhkan anak muda betul, yang punya talenta, punya skill, dan punya mata dan yang punya mata yang iya, berbeda lah dibanding kita gitu ya, Kang, betul ya? setuju setuju. Wah seru banget. Nah, Itu makanya kalau saya nggak tahu ya kenapa Kemenekraf tidak berkolaborasi dengan Mas Didit ya, atau Mas ya wah ini bisa jadi sebuah masukan yang bagus. Coba iya, harusnya ya Ekraf mhm. berkolaborasi dengan Mas Didit nih untuk majuin ekonomi kreatif kita nih, Kang. Saya sih berharap itu tadi ya, Heeh. jadi Kemenekraf atau di bawah binaan Kemenekraf Mhm. itu mencari UKM kah, atau seniman lah, atau budayawan lah, Mhm. semua yang bagus-bagus, itu bisa masuk istana, Mhm. terkurasi oleh Mas Didit. Mhm. Tapi kalau ngelihat sekarang nih, Kang, seniman-seniman kita gimana nih, Kang, kondisinya? Apakah mereka sudah mulai merasakan, "Oke, ini gue punya skill ternyata, negara
merhatiin gue nih. Karena aku ngelihat banyak banget sebenarnya Hmm. seniman-seniman yang udah lama ya, yang jadul-jadul, ya mereka kehidupannya ya sedih Iya ya. juga gitu Kang. Rasanya sih sudah dari zaman Pak Jokowi itu udah ini ya, sudah lebih baik lah. Mhm. Apakah sudah benar-benar baik ya? Rasanya sih akan bisa lebih baik lagi. Mhm. Karena di kebudayaan itu ada yang namanya sudah ada hibah. Jadi dana hibah untuk kebudayaan. Jadi memang tiap tahun tuh akan ada terus dukungan-dukungan buat Mhm. pelaku kebudayaan, pelestari kebudayaan, atau yang bikin tadi kebudayaan kontemporer, atau yang butuh dana ke luar negeri atau apa, itu tuh sudah ada dananya. Mhm. Dari zaman Ibu Sri Mulyani itu kalau nggak salah udah ini kok ada. Detailnya sih saya lupa ya, tapi ada kok itu dana Indonesiana gitu. Nah itu mungkin kalau itu bisa lebih bagusin lagi sih lebih keren lagi ya. Nah tinggal kan ini bolanya ada di Kementerian Kebudayaan kah atau di Kemenekraf kah gitu ya. Jadi artinya ya ekonomi kreatif Indonesia sebenarnya ada 2 kementerian nih yang punya tanggung jawab yang sama gitu ya Kang untuk Nah memajukannya. usul saya sih ya, Mhm. kalau saya boleh usul Mhm. emang gue siapa lagi? Oh kita rakyat Kang. Rakyat ya, Iya bersuara lah. dong. Menurut saya jangan-jangan Kementerian Kebudayaan itu adalah ambil yang klasiknya, ambil yang tradisionalnya, formatnya heritaging apa semua. Bahwa nanti di sana bisa ada ekonomi, ya nggak apa-apa, tapi ekonomi yang dari heritaging tadi. Nah yang ekraf ini yang kontemporer. Jadi ibaratnya kayak wayang-wayangan, kalau wayangnya genuine, asli, tradisional dan klasik, ya mendingan ini wilayahnya kebudayaan aja gitu. Iya. Tapi yang kalau wayangnya udah kontemporer, pertunjukan pakai laser, pakai video, animasi, ya ini boleh ekraf gitu. Dengan begitu jelas tuh nanti porsinya. Nah ketemu di tengahnya ya nggak apa-apa. Dalam arti apa ya, complementary each other, jadi saling melengkapi tadi. Bahwa ketika ada anak muda yang pingin membuat karya animasi basisnya wayang golek gitu atau wayang beber, nyarinya kemana? Bukan jalan tuh, Iya. kayak gitu. Tapi kalau misalkan cuma pelestarian atau baca naskah kuno, ya udah ini aja gitu. Bahwa ini jadi buku dan ada uang, ya iya, tapi itu jangan dianggap ini mencari uang dari, karena namanya heritaging, pelestarian itu mah keluar uang. Iya. Bukan jadi menghasilkan investasi gitu bukan. ya. Ya museum kan Iya. berapa sih harga tiket museum? Murah banget Nggak Kang. mungkin kalau ngelihat di luar negeri mah, buset itu ruangan suhunya khusus, ininya khusus, alarmnya apanya semua. Lah kalau mau nyari untung dari mana nyari untungnya? Nggak bisa. Iya betul. Tapi kalau untuk yang kontemporer, silakan itu. Karena memang itu cari investor, cari uang, cari cuan, itu betul emang. Nah tuh tadi bener ya. Jadi coba ekraf bekerja sama dengan Mas Didit gitu ya biar ekonomi Iya, makin seru tuh. kayaknya asik nih, kita tunggu Betul, nih kalau misalkan setuju memang lah saya juga. usulannya Saya dilakukan. masih dukung lah kalau itu bener. Keren tuh, bagus tuh. Wah keren banget. Nah Kang, closing statement-nya nih Kang dari obrolan kita sekarang nih. Closing statement-nya kalau saya sih lebih pengen anak-anak muda itu tadi ya, melihat Indonesia sekarang itu sedang berada udah deket-deket banyak hal yang baru. Apalagi ada AI gitu ya. Tapi yang nggak AI juga nggak apa-apa. Tradisi bahwa anak-anak muda daerah itu punya panggung dan punya spotlightnya sendiri. Dan yakinlah itu tuh dilihat gitu loh ya. Kita nggak pernah nyangka, Tabola Bale lah sebelumnya, siapa itu juga kan itu daerah semua dan seru kok, asik kok gitu loh. Dan yakinilah bahwa dunia itu namanya tren itu kita nggak pernah bisa tebak. Bahwa musik pantura yang pernah kita cap sebagai musik yang kelas supir, apa gitu ya, hari ini mah dimainin sama DJ di luar tuh kayak, saya kayak wow banget ya Kang. kok aneh banget ya. Itu sama seperti ketika kita ngelihat lagu reggae-nya Jamaika menjadi dunia gitu loh. Nah ini kayak, ini serius nih pantura kok jadi kayak gini. Aneh lah, tapi itu menurut gue jadi sesuatu yang peluang bahwa bisa loh, kita bisa ke arah situ nih. Nah tinggal kreatifnya aja berarti. Wah keren. Semoga lah. Pokoknya ekonomi kreatif Indonesia tuh sebenarnya banyak banget ya Kang ya. Iyalah, Terima luas. kasih banyak Kang Sama-sama, Modul. Trias, thank you juga.
Oke, terima kasih banyak teman-teman. Di next video lagi ya. Bye. Bye-bye.